Di depan keluargaku sendiri, suamiku memilih perempuan itu. Bukan dengan pelukan, bukan dengan pengakuan cinta. Hanya satu jawaban sederhana yang membuat seluruh ruangan terasa sunyi bagiku. Acara ulang tahun ayahku sedang hangat-hangatnya. Tawa sepupu, kamera menyala, semua terlihat biasa. Lalu seseorang bertanya, siapa tempatnya bercerita saat sedang lelah. Tanpa ragu, ia menyebut namanya, bukan namaku. Dan sejak detik itu, aku tahu aku tak akan lagi diam. Kadang kita tidak sadar kapan posisi kita tergeser dalam pernikahan sendiri. Tidak ada pelukan terlarang, tidak ada pesan mesra yang vulgar. Hanya pilihan kecil yang perlahan mengubah segalanya. Malam itu aku tidak marah. Aku hanya mulai melihat kebenaran yang selama ini kuabaikan. Kalau kamu pernah merasa tidak lagi menjadi prioritas dalam hubunganmu, tetaplah di sini sampai akhir. Dan kalau cerita seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, bantu channel ini dengan subscribe dan tinggalkan pendapatmu di komentar. Karena kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk tidak lagi diam. Ulang tahun ayahku selalu menjadi momen paling hangat dalam setahun. Rumah lama itu kembali penuh suara. Anak-anak berlarian di teras. Tante-tante sibuk di dapur. Sepupu-sepupu yang jarang bertemu saling bercanda seolah tidak pernah terpisah. Di ruang tamu, meja panjang dipenuhi makanan. Kamera keluarga sudah siap mengabadikan setiap momen. Dan seperti biasa, aku datang bersama suamiku. Ia selalu terlihat tenang di tengah keramaian. Kemeja biru mudanya disetrika rapi. Senyumnya sopan. Ayahku menempuk bahunya dengan bangga. Mantu idaman, katanya sambil tertawa. Semua orang setuju. Ia memang selalu tahu bagaimana bersikap di depan keluargaku. Aku bangga padanya. Setidaknya sampai malam itu. Awalnya semuanya berjalan biasa. Kami duduk bersebelahan di ruang tengah. Ia sesekali menanggapi obrolan sepupu-sepupuku tentang pekerjaan dan rencana masa depan. Tangannya beberapa kali meraih ponselnya, tapi aku tak mempermasalahkan. Aku terbiasa melihatnya sibuk dengan pesan kantor. Aku tidak pernah merasa terancam, sampai percakapan kecil itu muncul. Sepupuku yang paling cerewet, dengan ada bercanda bertanya, "Mas, kalau lagi capek atau ada masalah, biasanya cerita ke siapa sih? Ke istri atau ke teman kantor?" Semua orang tertawa. Aku ikut tertawa, yakin jawabannya sudah jelas. Ia tersenyum santai, bahkan tanpa melihatku. Kadang malah lebih enak cerita ke orang yang ngerti situasi kerjaan, katanya ringan. Lalu ia menyebut nama itu. Kayak Rina. Ruangan masih ramai, tidak ada yang menganggapnya serius. Tapi bagiku waktu terasa melambat. Nama itu disebut terlalu alami, terlalu cepat, tanpa ragu sedikit pun. Sepupuku kembali menggoda. "Wah, bahaya tuh, istri nggak cemburu." Ia tertawa kecil. "Dia mah kuat, nggak gampang cemburu." Kalimat itu terdengar ringan bagi semua orang. Sepanjang sisa acara, aku memaksakan diri untuk terlihat normal. Aku tertawa ketika sepupuku melontarkan candaan lain. Aku membantu membawakan kue. Aku berdiri di sampingnya saat sesi foto keluarga dimulai. Tangannya sempat meraih pinggangku seperti biasa. Dan kamera menangkap senyum kami yang tampak harmonis. Tidak ada yang tahu ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Tapi sejak ia menyebut nama itu dengan begitu ringan, pikiranku tidak lagi bisa tenang. Nama itu terus berputar di kepalaku. Rina. Cara ia menyebutkannya terdengar terlalu alami, terlalu terbiasa. Seolah nama itu sudah sering ia sebut tanpa beban. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menyebutnya di rumah. Ternyata cukup sering. Dalam cerita tentang proyek yang membuatnya lembur, dalam keluhan tentang atasan yang menuntut, dalam pujian tentang seseorang yang cepat memahami maksudnya. Dan setiap kali itu terjadi,
Aku tidak pernah merasa perlu curiga. Karena selama ini, aku percaya. Di tengah keramaian, aku melihatnya kembali menunduk pada ponselnya. Jemarinya bergerak cepat. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat. Tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang membuatnya nyaman di balik layar kecar itu. Aku tidak bertanya. Bukan karena aku tidak ingin tahu, tapi karena ada bagian dalam diriku yang takut jawaban yang kudengar akan menguatkan perasaan yang baru saja tumbuh. Aku takut terlihat berlebihan hanya karena satu nama yang disebut di depan keluarga. Ketika satu persatu tamu mulai pamit, ayahku memelukku dan kembali memuji suamiku. Katanya aku beruntung memiliki pasangan yang dewasa dan terbuka. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Dewasa dan terbuka. Kalimat itu terasa menggantung di pikiranku. Di perjalanan pulang, suasana mobil terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menunggu ia membahas percakapan tadi, setidaknya menjelaskan bahwa itu hanya candaan. Tapi ia tidak menyinggungnya sama sekali. Ia justru bercerita tentang rencana presentasi minggu depan. Dan lagi-lagi, nama itu muncul. Katanya Rina banyak membantu menyusun materi. Katanya Rina cepat menangkap maksudnya tanpa perlu penjelasan panjang. Katanya Rina mengerti situasi di kantor lebih dari siapapun. Aku terdiam, karena aku tahu, dulu kalimat itu pernah ia ucapkan tentangku. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi. Ponselnya ia letakkan di meja ruang tamu. Layar menyala sebentar karena notifikasi masuk. Refleks mataku melihat ke arah itu. Nama itu muncul lagi. Hanya satu kalimat yang sempat terbaca sebelum layar meredup. "Makasih ya, tadi sudah cerita." Cerita apa? Tentang apa? Dan kenapa bukan aku yang mendengarnya? Aku berdiri beberapa langkah dari ponsel itu tanpa menyentuhnya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Dan malam itu, saat ia keluar dari kamar mandi dengan wajah santai dan senyum biasa, aku mulai sadar satu hal. Mungkin ini bukan tentang satu jawaban di depan keluarga. Mungkin ini tentang sesuatu yang sudah berjalan cukup lama, dan aku baru saja mulai melihatnya. Malam itu aku tidak langsung menegurnya. Aku memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena aku ingin memastikan perasaanku bukan sekadar cemburu sesaat. Aku ingin melihat dengan lebih jernih, mengamati tanpa terlihat mengamati. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa. Ia berangkat kerja lebih pagi. Ia mencium keningku sebelum keluar rumah. Gesturnya masih sama, perhatiannya tidak berkurang. Justru itu yang membuatku semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang terlihat begitu normal, sementara aku merasa ada sesuatu yang bergeser? Sepanjang hari aku memikirkan percakapan semalam, tentang caranya menyebut nama Rina, tentang pesan yang masuk saat ia mandi, tentang kalimat singkat yang berbunyi, "Terima kasih sudah cerita." Cerita apa yang tidak pernah sampai padaku? Sore itu ia pulang dengan wajah sedikit lelah. Aku mencoba membuka pembicaraan dengan santai. Aku bertanya tentang pekerjaannya, tentang presentasi yang katanya dibantu Rina. Ia menjawab dengan lancar, bahkan terdengar bersemangat. Ia memuji kecerdasan Rina lagi. Katanya perempuan itu punya sudut pandang yang jarang ia temui. Aku tersenyum dan mendengarkan, tapi ada satu kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Kadang enak ya punya teman diskusi yang benar-benar nyambung. Katanya ringan. Aku menatapnya. Memangnya aku nggak nyambung lagi? Ia terlihat sedikit terkejut, lalu tersawa kecil. Katanya aku terlalu sensitif. Katanya itu hanya soal pekerjaan. Katanya aku jangan memikirkan yang aneh-aneh. Jawaban yang terdengar masuk akal, tapi tidak sepenuhnya menenangkan. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan pola. Ia lebih sering tersenyum pada layar ponselnya. Ia beberapa kali membalas pesan bahkan saat kami sedang makan malam. Jika aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Soal kerjaan, soal proyek, soal deadline.
Aku mencoba menahan diri untuk tidak memeriksa ponselnya. Kepercayaan masih berusaha aku pertahankan. Sampai suatu malam, saat ia tertidur lebih dulu di sofa karena kelelahan, ponselnya tergeletak di meja, tidak terkunci. Layar menyala karena notifikasi baru masuk. Refleks mataku melihat nama pengirimnya, Rina. Aku tidak langsung membukanya. Tanganku sempat berhenti beberapa detik. Bagian dari diriku masih ingin menjaga batas, tapi bagian lain mulai lelah dengan ketidakpastian. Akhirnya aku membuka percakapan itu. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji bertemu diam-diam. Hanya percakapan panjang tentang hari yang melelahkan, tentang tekanan kantor, tentang rasa tidak dihargai, tentang mimpi dan rencana masa depan. Dan hampir semua itu tidak pernah ia ceritakan padaku. Yang paling membuatku terdiam bukan isi chatnya, tapi waktunya. Banyak pesan dikirim larut malam, di jam-jam ketika aku berada di sampingnya. Di saat aku mengira ia hanya sedang membaca berita atau membalas email kerja. Aku menutup layar ponsel perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat itu aku menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Ia mungkin belum menyentuh perempuan itu, tapi hatinya sudah mulai berpindah tempat. Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa bersikap seperti sebelumnya. Aku masih memasak seperti biasa, masih menyiapkan pakaiannya untuk kerja, masih menyambutnya saat ia pulang. Tapi di dalam diriku, ada jarak yang perlahan terbentuk. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia lebih sering tersenyum sendiri saat membaca ponsel. Ia beberapa kali mengubah posisi layar ketika aku mendekat. Bahkan ketika kami menonton televisi bersama, perhatiannya terbagi. Jemarinya sibuk, pikirannya seolah tidak sepenuhnya di ruang yang sama denganku. Aku mencoba berbicara lagi, kali ini lebih langsung. "Belakangan, kamu sering banget cerita ke Rina ya?" Kataku suatu malam dengan nada tenang. Ia menoleh sebentar, lalu mengangguk santai. Katanya itu hanya soal pekerjaan. Katanya aku tidak perlu khawatir. Katanya aku terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Jawaban yang terdengar rapi, tapi tidak menjawab perasaanku. Aku cuma merasa kamu sekarang lebih nyaman cerita ke dia. Lanjutku pelan. Ia menghela nafas. Katanya aku salah paham. Katanya ia butuh teman diskusi yang mengerti situasi kantor. Katanya aku tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya. Kalimat itu terasa seperti dinding. Seolah ada bagian dari hidupnya yang memang tidak lagi menjadi wilayahku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari keluargaku lagi. Acara makan malam kecil untuk merayakan keberhasilan adikku diterima kerja. Semua diminta hadir, termasuk suamiku. Aku ragu mengajaknya. Tapi ia justru terlihat antusias. Katanya ia ingin menjaga hubungan baik dengan keluargaku. Katanya ia tidak ingin aku merasa sendirian. Aku mengangguk. Malam itu rumah kembali ramai. Obrolan ringan mengisi ruang tamu. Aku berdiri di dekat dapur membantu menyiapkan minuman. Sementara suamiku duduk bersama sepupu-sepupuku. Aku bisa mendengar suaranya dari kejauhan. Ia terdengar santai, tertawa, bercerita. Lalu seseorang kembali menyinggung soal pekerjaan. Dan tanpa sadar, ia kembali menyebut nama itu. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Dengan nada bangga. Dengan cerita detail. Seolah-olah perempuan itu menjadi bagian penting dalam hari-harinya. Aku berdiri membeku di balik dinding dapur. Aku melihat ibuku menoleh sekilas ke arahku. Tatapannya berubah. Ia mungkin mulai menyadari sesuatu. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi malam itu, aku tidak lagi merasa sendirian dalam kecurigaanku. Setelah makan malam selesai dan tamu mulai pulang, sepupuku mendekatiku pelan. "Kamu nggak apa-apa?" Tanyanya lirih.
Aku tersenyum dan bilang aku baik-baik saja. Tapi untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal. Ini bukan lagi tentang perasaan cemburu pribadi. Ini sudah terlihat. Dan jika aku terus diam, bukan hanya hatiku yang perlahan hilang, tapi juga harga diriku di depan keluargaku sendiri. Malam itu aku tidak lagi menunggu momen yang tepat. Aku sudah terlalu lama menahan diri. Terlalu lama berpura-pura semuanya hanya perasaan berlebihan. Jadi ketika ia duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya, aku duduk tepat di depannya. Ia mengangkat wajahnya dan tersenyum ringan. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa aman. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasakannya. Kita perlu bicara, kataku pelan. Ia menaruh ponselnya di meja, tapi tidak sepenuhnya jauh dari tangannya. Gerakan kecil itu justru membuatku semakin yakin ada sesuatu yang ia lindungi. Aku merasa kamu berubah, lanjutku. Ia langsung menggeleng. Katanya tidak ada yang berubah. Katanya hanya pekerjaan yang sedang padat. Katanya aku terlalu sensitif sejak acara keluarga kemarin. Aku menatapnya lebih dalam. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu lebih nyaman cerita ke dia daripada ke aku? Pertanyaan itu membuatnya diam. Ia tidak marah, tidak membantah keras, hanya terdiam, seperti sedang memilih jawaban yang paling aman. Dan dalam keheningan itu, aku bisa merasakan jarak yang semakin nyata. Aku cuma merasa dia ngerti situasi kantor, katanya akhirnya. Jawaban yang terdengar logis, tapi tidak menjawab inti dari rasa sakitku. Aku juga pernah ada di situasi sulitmu, kataku pelan. Dulu kamu selalu cerita semuanya ke aku. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia terlihat lelah, tapi entah karena pekerjaan atau karena percakapan ini mulai membuka sesuatu yang tidak ingin ia akui. Beberapa detik kemudian, ia berkata sesuatu yang membuatku semakin sadar. Aku gak mau bikin kamu ikut kepikiran. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi di baliknya ada pengakuan bahwa ia memilih menyaring hidupnya untukku dan justru membaginya lebih utuh kepada orang lain. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Aku tidak ingin menangis di depannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tapi ada bagian dalam diriku yang mulai retak. Masalahnya bukan soal kerjaan, kataku pelan tanpa menoleh. Masalahnya kamu memilih orang lain untuk jadi tempat nyaman. Ia terdiam lagi, dan kali ini diamnya lebih panjang. Aku berbalik menatapnya. Kalau aku yang sering cerita ke laki-laki lain, kamu bisa terima. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Tidak marah, tidak juga santai. Ada sedikit ketegangan yang akhirnya muncul. Itu beda, katanya pelan. Beda. Satu kata itu terasa seperti tamparan. Karena dalam hubungan, seharusnya tidak ada standar yang berbeda. Jika sesuatu terasa salah ketika aku melakukannya, seharusnya ia juga bisa melihatnya ketika ia melakukannya. Aku kembali duduk di hadapannya. Jujur saja, kataku. Kamu nyaman sama dia? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia tidak langsung menjawab, dan aku bisa melihat dalam matanya ada perasaan yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Aku cuma merasa didengarkan, jawabnya akhirnya. Didengarkan. Kata yang sederhana, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa masalah ini sudah melampaui sekadar rekan kerja. Karena jika suamiku merasa lebih didengarkan oleh perempuan lain, maka mungkin aku sudah terlalu lama berbicara sendirian dalam pernikahanku sendiri. Setelah pengakuannya malam itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu dibanting. Tapi udara di antara kami berubah. Seperti ada dinding tipis yang tak terlihat, namun cukup untuk memisahkan dua orang yang dulu begitu dekat. Ia masih mencoba bersikap normal. Ia tetap menanyakan apakah aku sudah makan. Ia tetap mengajakku menonton televisi bersama. Ia bahkan beberapa kali mencoba menyentuh tanganku seperti biasa. Tapi sentuhan itu terasa canggung, seperti seseorang yang sedang menguji apakah sesuatu masih utuh atau sudah retak. Aku mulai menjaga jarak, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi pura-pura tidak melihat. Aku juga tidak ingin memaksakan kehangatan yang tidak lagi terasa tulus. Beberapa hari kemudian, undangan keluarga kembali datang. Kali ini acara makan siang kecil di rumah sepupuku. Aku hampir menolak hadir.
Tapi entah kenapa ada bagian dalam diriku yang ingin melihat sesuatu dengan lebih jelas. Aku ingin tahu sejauh apa keberaniannya bersikap di depan keluargaku. Ia ikut bersamaku. Di meja makan, obrolan kembali mengalir. Tentang pekerjaan, tentang promosi, tentang rencana masa depan. Ia tampak percaya diri menjawab semua pertanyaan. Sampai akhirnya, topik itu kembali muncul. Seseorang bertanya tentang tim terbaiknya di kantor. Dan lagi-lagi, tanpa ragu, ia menyebut nama itu. Bukan hanya menyebut, ia memuji. Ia menjelaskan bagaimana perempuan itu membantunya berpikir jernih. Bagaimana ia merasa lebih ringan setelah berdiskusi dengannya. Bagaimana ia merasa didukung. Aku duduk di seberangnya, mendengar setiap kata. Kali ini bukan hanya aku yang menangkap perbedaan itu. Aku melihat beberapa tatapan keluarga yang mulai saling bertukar pandang. Sepupuku yang dulu menggoda kini terlihat serius. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malu. Bukan karena ia berselingkuh secara fisik, tapi karena ia secara terang-terangan memperlihatkan bahwa ada perempuan lain yang menjadi tempat nyaman dalam hidupnya. Sepulang dari acara itu, aku tidak lagi menunggu. Di mobil, sebelum mesin dimatikan, aku menoleh kepadanya. "Kamu sadar nggak, tadi kamu lagi-lagi memilih dia di depan keluargaku?" Ia terlihat kesal. Katanya aku terlalu mempermasalahkan hal kecil. Katanya itu cuma cerita kerjaan. Katanya aku membuat semuanya jadi dramatis. Aku menatapnya tanpa suara. "Masalahnya bukan soal kerjaan," kataku pelan. "Masalahnya kamu bangga sama kenyamanan yang kamu dapat dari dia." Ia terdiam, dan untuk pertama kalinya, suaranya sedikit meninggi. Aku capek selalu merasa disalahkan. Kalimat itu membuatku tersentak. Disalahkan. Seolah-olah rasa sakitku adalah tuduhan. Seolah-olah aku yang menciptakan jarak itu. Padahal yang kulakukan hanya mencoba mempertahankan posisi yang seharusnya tidak perlu diperebutkan. Aku membuka pintu mobil dan turun tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu aku tidak tidur di kamar yang sama. Bukan karena marah besar, tapi karena aku mulai menyadari satu hal. Jika ia terus memilih perempuan itu di depan keluargaku sendiri, maka mungkin sudah waktunya aku berhenti memilih untuk diam. Sejak malam itu, aku tidak lagi ingin menjadi penonton dalam pernikahanku sendiri. Aku sudah cukup mendengar, cukup memahami, cukup menahan. Kini yang tersisa hanya satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Sampai kapan aku membiarkan diriku terlihat kuat, sementara di dalam aku terus tergerus? Beberapa hari kemudian, keluargaku kembali mengadakan acara kecil. Kali ini lebih formal. Perayaan sederhana untuk keberhasilan usaha pamanku. Semua keluarga besar hadir. Suasananya ramai, tapi lebih tertata. Meja panjang disusun rapi, kamera sudah siap merekam momen kebersamaan. Aku datang bersama suamiku. Sepanjang perjalanan, kami hampir tidak berbicara. Aku bisa merasakan ia pun tahu ada sesuatu yang belum selesai. Tapi seperti biasa, ia memilih diam dan berharap semuanya mereda dengan sendirinya. Acara berjalan lancar. Obrolan ringan, tawa, saling memuji, hingga akhirnya pembicaraan kembali mengarah pada karir dan masa depan. Seseorang bertanya tentang proyek terbarunya yang katanya cukup besar. Ia berdiri sedikit lebih tegak saat menjawab. Dan lagi-lagi, nama itu muncul. Bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai orang yang katanya menjadi alasan ia mampu menyelesaikan tekanan berat belakangan ini. Ia menyebut bagaimana perempuan itu selalu ada saat ia merasa lelah. Bagaimana ia merasa dipahami. Aku duduk di sampingnya, mendengar setiap kata yang terasa seperti pengakuan. Suasana ruangan masih terdengar normal. Beberapa orang mengangguk. Tapi aku bisa merasakan perubahan kecil dalam energi keluarga. Tatapan mulai lebih tajam, candaan mulai berkurang. Sepupuku tiba-tiba bersuara. "Wah, berarti Rina ini penting banget ya sampai disebut terus." Kalimat itu terdengar ringan, tapi udara mendadak terasa lebih berat. Suamiku tertawa kecil mencoba meredakan. Katanya itu cuma urusan kerja. Katanya jangan dibesar-besarkan. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu di wajahnya. Sedikit gugup. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa waktunya sudah tiba. Aku berdiri.
Bukan dengan emosi meledak, bukan dengan suara tinggi, aku hanya berdiri dan menatapnya. Kalau memang cuma urusan kerja, kataku pelan tapi jelas, kenapa kamu selalu memilih menyebut dia di depan keluargaku, bukan aku? Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara centong atau gelas. Semua mata beralih pada kami. Ia terlihat kaget. Mungkin ia tidak menyangka aku akan berbicara. Selama ini memang aku selalu memilih diam. Selalu menjaga suasana. Selalu melindunginya di depan siapapun. Tapi malam itu berbeda. Aku cuma jujur cerita, katanya dengan nada defensif. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu jujur juga, jawabku. Apakah kamu masih melihatku sebagai tempat pertama untuk pulang dan bercerita? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan dalam keheningan itu, aku melihat bukan hanya wajahnya yang berubah, tapi juga wajah keluargaku. Untuk pertama kalinya, bukan aku yang merasa malu, melainkan dia yang mulai kehilangan pijakan. Ruangan itu benar-benar sunyi setelah pertanyaanku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menyela. Bahkan suara musik dari speaker terdengar terlalu jauh untuk menutupi ketegangan di antara kami. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak punya jawaban cepat. Tidak ada candaan, tidak ada alasan pekerjaan, tidak ada kalimat pembelaan yang rapi. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu, katanya akhirnya pelan. Kalimat yang terdengar seperti penyesalan, tapi bukan jawaban. Aku cuma merasa akhir-akhir ini kita jauh. Lanjutnya, kita. Kata itu kembali dipakai untuk membagi beban. Seolah jarak itu muncul begitu saja, bukan karena pilihan yang ia buat setiap kali merasa lebih nyaman bercerita pada orang lain. Aku menarik napas panjang. Kalau kita jauh, kenapa kamu nggak mendekat ke aku? Tanyaku tenang. Kenapa kamu malah mendekat ke orang lain? Beberapa anggota keluarga mulai terlihat gelisah. Ibuku menatapku dengan cemas. Ayahku berdiri pelan, seolah siap menghentikan percakapan jika situasi memanas. Tapi aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Aku hanya ingin kejelasan. Ia akhirnya mengaku bahwa ia merasa lebih dipahami ketika berbicara dengan Rina. Katanya, ia merasa didengar tanpa dihakimi. Katanya ia tidak merasa ditekan untuk terlihat kuat. Pengakuan itu terasa seperti pisau yang ditarik perlahan. Karena selama ini, aku yang berdiri di sampingnya. Aku yang melihatnya gagal dan bangkit. Aku yang mendengarkan keluhannya saat tak seorang pun tahu. Namun, ternyata rasa dipahami itu berpindah. Jadi, di depan keluargaku hari ini, kamu memang memilih dia? Tanyaku. Ia terdiam lagi. Dan kali ini, diamnya menjadi jawaban. Aku mengangguk pelan. Aku tidak akan memaksamu memilih, kataku. Tapi aku juga tidak akan terus berdiri di posisi kedua dalam pernikahanku sendiri. Kalimat itu keluar dengan lebih tenang dari yang kubayangkan. Mungkin karena air mataku sudah habis beberapa hari lalu. Mungkin karena hatiku sudah lelah mempertahankan sesuatu sendirian. Ia terlihat panik sekarang. Ia berkata ia tidak ingin kehilangan aku. Ia bilang semua ini belum melewati batas. Ia berjanji akan mengurangi komunikasi, akan memperbaiki segalanya. Tapi aku sudah belajar satu hal. Yang menyakitkan bukan hanya soal batas fisik. Yang menyakitkan adalah ketika pasanganmu merasa lebih hidup bersama orang lain. Malam itu aku memilih pulang lebih dulu. Aku tidak membawa drama, tidak membawa keributan, tapi aku membawa keputusan dalam hati. Jika ia benar-benar ingin mempertahankan pernikahan ini, maka ia harus membuktikannya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan pilihan. Karena di depan keluargaku sendiri, ia sudah memperlihatkan siapa yang ia dahulukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa takut kehilangan dia. Aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari pernikahanku nanti. Apakah ia benar-benar akan memperbaikinya, atau apakah jarak yang sudah tercipta akan semakin melebar. Tapi satu hal yang kupelajari malam itu sangat jelas. Pengkhianatan tidak selalu dimulai dari sentuhan. Kadang ia dimulai dari pilihan kecil. Dari siapa yang lebih dulu disebut.
dari siapa yang lebih dulu dipercaya. Dan ketika pasanganmu mulai merasa lebih hidup saat berbagi dengan orang lain, disitulah kamu harus berhenti dan bertanya, apakah kamu masih dihargai? Aku tidak menyesal berbicara di depan keluargaku, karena diam terlalu lama hanya membuatku perlahan menghilang. Menjaga harga diri bukan berarti egois. Itu berarti kamu tahu bahwa cinta seharusnya tidak membuatmu merasa tergeser. Kalau kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Bertahan dan memperbaiki, atau memilih pergi sebelum kehilangan diri sendiri? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jika cerita seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, dukung channel ini dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah yang realistis dan membuka mata. Karena terkadang, keberanian terbesar bukanlah memaafkan, melainkan berhenti diam.